harta yang kita miliki atau sekehendak kita. Saya mau berwasiat kalau saya meninggal dunia sekian saya berwasiat. Jawaban, wasiat itu adalah bahagian dari agama, dan agama pula yang menentukan batasan hartamu yang harus Anda wasiatkan. Boleh enggak kalau saya meninggal dunia seluruh harta saya berikan kesimpulan wasiat saya? Enggak boleh. Makanya agama masuk untuk menentukan yang bagi lil musi, sebaiknya kepada orang yang berwasiat, wa yutrabu minhu nadban alla yazida fi wasiyatihi an thuluthi malih. Wasiat enggak boleh lebih, dengar. Wasiat enggak boleh lebih dari sulusu malihi, sepertiga harta. Pak Andre kaya raya, punya harta di mana-mana, silakan berwasiat Pak Andre. Tapi paling dahsyat, paling banyak, paling hebat wasiatmu itu hanya sepertiga hartamu. Jawab serentak jelas. Tidak boleh setengah harta. 50% enggak boleh. 40% dari kekayaanmu enggak boleh. Sepertiga dari kekayaanmu itu pun sudah banyak. Terus selebihnya kemana? Jawaban kepada ahli warismu yang setelah meninggalmu itu mereka mengambil hartamu. Sisihkan 2/3 hartamu untuk mereka sebagai hak ahli waris. Jawab serentak jelas. Tapi apa? Tapi saya apa? Saya orangnya senang sekali walau harta saya dinikmati oleh orang lain setelah saya meninggal dunia. Ya, lakukan, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga kekayaanmu. Enggak, saya mau kasih 50%. Enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali ini yang penting nih. Tapi tetap kecuali enggak saya keluarkan dulu. Tidak boleh lebih dari sepertiga. 40% enggak boleh. 35% aja lebih sepertiga loh. Sepertiga berapa persen? 34 aja nggak boleh, apalagi 35. Jawab dulu serentak jelas. Nah, saya keluarkan ini namanya jurus-jurus. Kecuali setelah meninggal dunia Anda sebagai pemilik harta, usut punya usut, buka catatan punya catatan di HP atau di bawah bantal atau di laci dalam lemari atau di brankas lah 50%. Wasiat beliau bukan wasiat, yaitu beliau wasiat beliau selagi hidup, kalau saya meninggal dunia 50% harta saya ke Masjid Al-Hidayah yang dinikmati dari kemakmuran masjidnya oleh masyarakat. Wow.
50%. Nah, bagaimana nih? Orang dah meninggal dunia. Kata Pak Jasmono, kita cari kuburannya, kita tanya gimana caranya. Pak Jas, sehat selalu. Nggak bisa. Terus bagaimana? Kumpulkan, ini jurus. Kumpulkan semua ahli waris yang berhak menerima warisan setelah meninggalmu itu. Tanya, minta ke mereka, lebih 17% kurang 16%, 66 itu. Bagaimana ahli waris? Kumpul, satukan pendapat, kata mereka, tanda tangan. Oke lah, alhamdulillah, boleh. Semua mengatakan boleh. Pada saat itu sudah dianggap boleh setelah mendapat persetujuan dari ahli waris yang menerima hartamu setelah Anda meninggal dunia. Jawab dengan semangat dan paham. Jelas. Dari mana alasannya? Mana dalilnya? Ilmu ini bersanad tidak? Tuh. Sekarang lagi dikembangkan. Bersanad tidak ilmu ini? Jawabannya sanadnya tinggi banget. Kalau saya orang pesantren, tinggi sekali sanad ilmu yang saya miliki. Kalau sanad itu yang dikembangkan sekarang, tinggi sanadnya. Saya pede banget. Sanad itu sampai ke Rasulullah bisa saya atur. Cuma nggak usah lah, karena sudah model-model sanad berani gitu. Tapi itu adalah salah satu kesombongan. Ya begini, hadis Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd bin Abi Waqqas ini adalah sakit berat di atas ranjangnya, kalau bahasa Legoso. Sakit berat di rumahnya. Sahabat Nabi, teman setia Nabi, sahabat karib Nabi, dekat banget dengan Nabi. Seperti saya dengan bapak ibu ini. Nama seorang sahabat namanya siapa? Sa'd bin Abi Waqqas. Coba jawab. Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas ini sakit berat. Rasulullah bagaimana? Tinggal diam? Enggak. Rasulullah siap siaga dan menjenguknya. Menjenguk siapa? Sa'd bin Abi Waqqas. Kalau bahasa kita susah baca Sa'ad. Yang jual gorengan si Sa'ad itu. Ad. Oh, Ma'ad pula. Ya udahlah, Ad aja dah. Orang kita kalau bahasa Legosonya Sa'ad, kalau bahasa Arabnya Sa'ad. Kalau bahasa Legosonya Sa'ad, bahasa Arabnya Sa'd bin Abi Waqqas sakit berat. Rasulullah menjenguknya. Jawab dulu, jelas. Rasulullah menjenguknya. Sakitnya gara-gara Nabi dan doa Nabi dengan izin Allah. Dengar. Gara-gara Nabi datang, doa-doa Nabi kepada Sa'd bin Abi Waqqas,
dan dengan izin Allah beliau sembuh dari sakit berat itu. Itu poin dulu. Makanya kalau teman kita sakit, datang jenguk. Begitu datang jenguk, bahagia temannya itu. Maka saya kalau mendengar orang sakit, saya nggak usah sebutkan. Salah satu pada hari itu ditelepon oleh istrinya, saya tahu nggak mandi, saya terbang ke rumah sakit. Saya menjenguknya. Karena saya tahu orang itu bahagia kalau kita datang. Apalagi yang didambakannya. Saya langsung terbang, pakai motor, nggak ada mobil, nggak ada urusan. Dalam gelap gulita ke sana. Sampai sana, alhamdulillah. Kita doakan, kita bertemu, kita beri support, kita beri semangat. Alhamdulillah ada di sini orangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga sampai dunia akhirat sehat selalu insyaallah. Amin. Jawab serentak jelas. Ada di sini orangnya. Rasulullah datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Akhirnya dengan doa Rasulullah, dengan berkah Rasulullah, Sa'ad bahagia kedatangan Rasulullah. Akhirnya Sa'ad sembuh dari penyakit dengan izin Allah. Akhirnya Sa'ad mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Udah sembuh. Tadinya saya sakit luar biasa. Wa ana dzu malin. Coba lihat, ini jujur sahabat Nabi. Wa ana dzu malin. Saya ini orang punya harta. Tuh. Mengakui dirinya orang kaya, di kita enggak. Udah mau mati masih anggap miskin dirinya. Karena pelit. Wa ana dzu malin, saya banyak harta ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnatul li wahidah. Yang kalau saya mati hari ini, yang menerima warisan hanya putriku semata wayang. Putriku satu-satunya, laki pun kagak ada. Sedangkan saya ya Rasulullah, Zumalin punya harta banyak. Yang akan menerima warisan kalau saya meninggal dunia berapa orang? Satu. Putri putra. Putri satu-satunya semata wayang. Artinya apa? Mau dikemanain harta ini? Sudah. Afa atasaddaqa bi thulutsai mali? Ya Rasulullah, boleh enggak kalau dengar kalau 67% itu berapa? 2/3 dari kekayaanku. Atau punya harta umpamanya 3 miliar, 2 saya berikan wasiat. Saya bersedekah lillahi ta'ala. 2/3, 67%. Boleh ya Rasulullah? Jawab Nabi. Kalau kita bagaimana? Bagus. Masjid belum selesai, kasih aja sini. Mana rebutan jadi ketua panitia untuk menerima duit orang? Kata saya terima sini. Kata pada ini, jangan Nabi, biar saya kelola. Kata Pak Arno, jangan, saya kelola. Semua saya. Kenapa? Kita ini rakus dengan duit orang tanpa melihat hukum agama. Rasulullah mengatakan apa? Boleh enggak ya Rasulullah 2/3? 60 berapa? 67% saya berikan kepada agama Allah. Cuma hanya tinggal sekian persen, 34% atau 30 sekian persen untuk anakku. Kata Rasulullah, lah, enggak boleh. Enggak boleh. Loh,
Kebanyakan ya iya. Enggak boleh. Tadi kalau kita bagaimana? Kata Abi, siap bagus, Anda hebat, sini uangnya, saya bangun masjid. Kata pada akhirnya, Abi ceramah saja, biar saya ketua panitia. Kata Pak Andre, Pak Dahiri udah tua, istirahat, biar saya kelola duitnya. Kenapa? Karena kita rakus duit orang tanpa memahami hukum agama. Nabi mereka nggak boleh. Terus berapa kira-kira boleh? Jawabnya tidak boleh. Qultu bisyatrihi, kalau begitu kurangi lagi 50% aja deh. 50% kepada anakku, putriku. Kalau saya meninggal dunia, 50% saya wasiat kepada Allah. Kata Rasulullah apa? La. Jangan 50% jangan. Terus berapa Rasulullah? Sepertiga. Sepertiga. Kata Rasulullah, wasulutu katsir. Sepertiga saja udah banyak loh. Sepertiga saja dari kekayaanmu udah banyak Anda bersedekah itu. Jawab serentak jelas. Jangan tidur jelas. Kenapa? Ini coba lihat Rasulullah bagaimana sayang. Innaka ya Sa'd bin Abi Waqqas antadara warasataka aghniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Lebih bagus kamu tinggalkan uang banyak, hartamu banyak kepada anak keluargamu. Ya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan sedikit hartamu dan mereka nanti ngemis-ngemis kiri dan kanan setiap pintu rumah orang. Malu, malu. Malu kalau sempat anak keluargamu menjerit kemiskinan, minta-minta di jalan-jalan. Padahal kamu orang kaya. Terus bersedekah silakan, paling tinggi sepertiga kamu. Jangan sampai semuanya atau lebih daripada sepertiga. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Anak pada kaya, berapa orang yang nyuruh itu? Semua. Kalau semua, pastikan semua. Katanya semuanya berikan. Karena anak sudah kaya, itu alhamdulillah, itu yang saya sebutkan tadi. Kecuali kalau sudah mendapat persetujuan keluarga. Kalau bagaimana kalau satu orang tidak setuju, yang lain setuju? Enggak, yang satu enggak setuju enggak sah. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Ya, bagi dulu, setelah itu dia. Biasanya kalau sudah dibagi nggak nyerahin lagi, tidak. Biasanya kalau duit udah kepegang, udah di kantong, nggak ada lagi ceritanya, lain lagi ceritanya. Sama seperti begini. Saya sebutkan ini daerah Ciputat, nggak usah disebutkan Legusuk, agak enak. Daerah Ciputat. Kalau tanah saya ini laku, Abi, saya akan berikan untuk Abi sekian. Begitu laku, ngomong pun kagak lagi, ketemu kagak sekarang. Ketemu kemarin ngajak makan mie Aceh di Gintung. Setelah 5-6 tahun jual itu. Jawab serentak jelas. Kalau duit sudah dipegang dan di kantong, susah memang keluar. Janjinya mulu-mulu. Kalau saya terpilih, saya akan bangun jalan. Begitu terpilih, ketemu lagi. Kalau saya jaga
jadi panitia masjid, jadi tokoh pesantren, saya akan gini. Begitu dipilih, kagak ada apa-apanya loh. Jawab serentak jelas. Itu namanya kalau saya jadi terpilih jadi presiden, ini itu. Begitu terpilih, alamak, kayak tai ayam. Jawab serentak jelas. Semangat dikit jelas. Sebelum kita pilih, begitu kita serahkan jabatan, kagak ada apa-apanya. Tadinya kita lihat kayak macan, wow. Begitu serah jabatan, sudah kayak tikus dimakan racun. Tikus makan racun. Kita ajak rapat aja kagak mau rapat. Kita ajak mau buat jalan kagak mau. Kita ngajak buat sekolah kagak mau. Janji tinggal janji. Siapa yang bilang? Kecuali Anies katanya. Kecuali Haji Amin siap bela Anies dengan catatan kalau seluruh baju-baju dia yang sablon. Itu lain lagi ceritanya. Jawab serentak jelas. Sudah. Apa lagi tadi? Bayar. Surat terima lo yuk. Ini pasti Haji Amin yang besi. Siapa yang besi? Haji Amin jangan provokator, Pak Haji. Ya, sudah. Ini pertanyaan ini untuk orang tinggi-tinggi nih. Haji Amin ini perlu hafal nih. Supaya kenapa? Mimbar butuh seperti Haji Amin nih. Mimbar ini butuh. Butuh. Ini Haji Dahiri lagi, bukan tukang mimbar nih. Lakin al-musi'i law khalafa wasiyata Rasulillah wa awsa bi akthar min thuluthi malihi fama hukmu hadhil wasiyah. Sudah kata Rasulullah berapa kita wasiat? 1/3. Sekarang Haji Amin ngotot, Haji Dahiri ngotot, saya akan keluarkan lebih daripada 1/3. Wasiat Rasulullah cuma maunya 1/3. Enggak, saya lebih. Saya alhamdulillah orang punya harta kok, banyak duit saya. Ini bagaimana nih? Boleh nggak boleh? Jawabannya, qala Syafi'iyah, hukumnya makruh. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Tetapi wasiatnya tetap sah. Makruh, tapi wasiatnya tetap sah dengan persetujuan ahli waris yang ada. Bi ijazatil warasah. Kalau semua ahli waris tanda tangan itu boleh. Haji Amin nanya, kalau tanda tangan, kalau mereka nggak mau, kayak Juan bilang tadi satu orang nggak mau, fa in raddu hadhihi ziyadah, kalau mereka tidak mau tanda tangan semuanya atau satu dari semuanya, batalat, wasiat itu batal. Wasiat yang mana? Yang lebih, bukan semua wasiat. Yang 1/3 tetap sah. Yang lebih itu batal. Yang lebih Pak Warno, yang 1/3 sah. Sudah. Itu dulu sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya. Jelas? Kurang semangat. Jelas? Pada hari kita ini ketua DKM berdua atau DKM Mesir Hidayah. Haji Wen berwasiat. Kapan berlakunya? Jawabannya boleh kita datang langsung minta tanda tangan, enggak boleh. Tunggu, maaf, mudah panjang umur ya. Panjang umur.
kalau setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Karena wasiat itu kepemilikan, pindah milik setelah meninggal dunia yang punya harta. Sebelum meninggal dunia enggak pindah milik. Seperti saya bilang kemarin, kalau orang yang diwasiatkan meninggal duluan, saya wasiatkan kepada Pak Warno, ya al-qadarallah, Pak Warno duluan pergi. Bagaimana? Itu namanya tidak punya nasib kemarin. Terus boleh pindah ke ahli waris? Enggak boleh, karena belum memiliki. Harta masih milik saya. Tapi kalau saya meninggal dunia duluan, jangan diaminin ya. Itu Pak Warno berhak. Terus harta warisan wasiat itu boleh enggak setelah meninggal Pak Warno kepada anak-anaknya? Boleh, sudah hak milik. Tapi orang yang ayah saya meninggal dunia duluan, tapi kan ada saya, kata anak, tetap tidak boleh. Kecuali kalau diwasiatkan begini, kalau saya meninggal dunia, harta saya sepertiga kepada Pak Warno dan anak-anaknya. Tuh. Tapi kepada Pak Warno, anaknya nggak boleh masuk. Terus anak-anak Pak Warno mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang itu cepat mati, ya jahat itu namanya. Biasa ayah itu kayak ayah kaya, anak-anak enggak dapat. Ya Allah, kapan mati ayahku, katanya. Ini jahat namanya. Jawab serentak jelas. Jelas. Kurang semangat jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, ya. Ini penting. Begitu meninggal dunia, pemilik harta yang bisa dikeluarkan berapa? Sepertiga. Kapan dihitung sepertiga? Jawabannya, tarik buku dulu. Ada hutang enggak? Hutang di bank ini, hutang di KPR ini, yang sudah, hutang motor belum dibayar sekian. Ini semua hutang-hutang, janji-janji, hutang tetangga, kemudian singkong, kemudian buncis sama Pak Jasmono, semuanya potong, tinggal sisa hartanya bagi 3. Sisa hartanya bagi 3. Jangan dibagi 3 sebelum bayar hutang. Setelah bayar hutang semuanya, jelas? Jelas. Dari mana kita pahami? Dari surat An-Nisa ayat 11. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. 3 kali. Oleh karena demikian, makanya utang itu harus dibayar sebelum diserahkan sepertiga dari harta warisan. Gimana kalau begini, Bi? Sebelum wasiat atau anaknya masih sehat, orang tuanya masih sehat, bapaknya ini nggak suka bilang sama anaknya kalau mau pakai uang yang
Kalau sedekah biasa terserah kita mau berikan berapa. Tapi kalau wasiat itu tidak boleh, harus sepertiga. Tapi kalau kita harta kita cuma 2 miliar, kita bangun pesantren 1 miliar, nggak ngomong sama anak, ya harta kita lah, bebas kita memberikannya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Kalau begitu masa kita bermusyawarah dulu. Saya ada duit dikasih orang minta-minta di rumah, telepon anak-anak dulu. Lebih banyak habis duit telepon daripada duit yang kita sedekahkan itu. Dikasih Ya. Jadi kalau sedekah biasa seberapapun silakan. Sayyidina Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, dengar, itu beliau bersedekah sampai tidak memiliki apa-apa. Sedekah itu boleh. Kalau kita punya uang sekarang, semuanya kita sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, membangun ini anak yatim, silakan saja. Tapi giliran wasiat harus. Nah, cuma ingat, tetap kita maaf, walaupun boleh, tetap menjaga yang tadinya daripada anak ngemis-ngemis. Ya lebih bagus anak kita tidak ngemis-ngemis daripada ngemis-ngemis. Itu harus ada patokan kalimat itu. Tapi itu bukan berarti haram berinfak, bersedekah sebanyak-banyaknya, bukan. Yang wasiat tetap berlaku sepertiga, adapun sedekah biasa berapapun boleh. Jawab serentak jelas. Sudah. Ya. Ini maaf, tinggal. Udin nanya apa, Din? Silakan. Bingung baginya. Itu kalau diwasiatkan itu cuma untuk seseorang apa? Kalau lain-lain itu dia misalnya sepertiga di sana, sepertiga di sana, itu boleh nggak? maksudnya istrinya 2 gitu juga gimana? Jelas dong. Ya, mulai. Bilang aja, Din, mau apa? Mau istri atau bagaimana maksudnya? Istrinya 2, anaknya 2. Istri 2, anaknya 2, terus? Ini lain Yahudi, lain yang terjemah tentang Udin. Udin, bagaimana Udin? Kalau wasiatkan sepertiga. Ya. Itu berhak untuk satu orang atau satu ini. Kalau lain-lain tempat bagaimana sepertiga di sana, sepertiga di sana. Bukan. Begini sepertiga semua wasiat. Saya kalau meninggal dunia untuk Ilham 100 juta, untuk Warno 100 juta, Pak Munadi, Pak Kadir 50 dikumpulkan semuanya sampai sepertiga, enggak lebih, enggak boleh. Tarik lagi tuh kalau lebih. Kalau lebih minta persetujuan tadi. Jawab serentak jelas. Ini yang di sini Yahudi ini jangan main-main, mantap dah. Mantap deh, benar. Jadi harus rata. Tapi kalau sepertiga tadi, Ilham saya kasih sepertiga, Pak Warno sepertiga, Pak Kadir sepertiga, kemudian Pak Andri sepertiga, Pak matilah, saya mana sepertiga banyak. Makanya sepertiga semuanya. Jawab serentak jelas. Maksudnya dari jumlah harta yang ada gitu. Pertanyaan bagus itu. Boleh tambah bebek lagi. Yang lain? Yang dibangun itu yang standar besar itu sih namanya aku lupa saya. Tapi istrinya itu yang dari Singapura, ya pernah saya dengar di bahwa Habib katanya yang almarhum suaminya, Habib sudah mewarisi anak-anak semua harta benda diwakafkan. Cuma kan saya belum tanya lebih lanjut itu bagaimana pengertian. Ya, ini benar, masya Allah. Yang begini-begini yang kita butuhkan dalam pertanyaan. Bagus ini. Maaf, diwakafkan semuanya. Ya. Habib tidak meninggalkan harta. Semua harta Habib wakafkan. Wakaf bukan wasiat. Wakaf itu bukan wasiat. Yang harus sepertiga wasiat. Wakaf bukan
Wasiat. Wakaf berlaku walaupun sebelum mati, sama seperti sedekah. Kalau wasiat berlaku setelah mati. Setelah mati uangmu itu bukan milikmu. Wasiat itu. Itu wasiat. Tapi kalau selagi hidup, Anda silakan saja mau habisin pun nggak apa-apa. Cuma ingat, jangan sampai anak keluargamu terbengkalai, itu saja. Jawab serentak jelas. Ini one-way example. Kalau begitu Udin boleh tambah bebek, Pak Haji Amin insyaallah boleh rompi Anies Baswedan. Jahitnya. Sebenarnya itu yayasan yang di Parung itu ada 50 usaha di sini. Waduh, kelain lagi ceritanya. Nah, 50 usaha ini dan keluarga si Umi tadi, si istri tadi sama anak-anaknya itu bekerja di situ dan ada gaji. Oh. Jadi diwakafkan juga, atau mereka juga rumahnya juga di situ. Memang hidup, tapi dapat gajian. Iya, dapat gaji. Nah, asli saya tahu, soalnya saya baca tentang. Alhamdulillah. Ya, itu boleh. Iya. Baik, terima kasih Pak Haji Ali. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, maaf, karena waktu sudah kepepet, kita buka pengertian jawab. Untuk ke depan kelompok ahli catat, halaman 258. Bagaimana kalau kita wasiatkan kepada anak kita yang nomor 1, yang nomor 2, wasiat kepada ahli waris. Kita sayang sama istri, kita wasiatkan untuk istri. Padahal istri itu ahli waris loh. Wasiat kepada anak ini, itu ahli waris. Boleh nggak wasiat kepada orang yang kalau kita meninggal dunia, harta dia juga mengambilnya? Berarti mengambil 2 kali, kan begitu? Kalau boleh. Ini penting banget nih hukum. Bukan ini dulu, ini untuk depan. Ini penting banget. Jadi gini, ada orang punya anak perempuan semua. Oh, nikah. Ya, kan kalau meninggal kan berarti pamannya dapat. Hah? Kalau meninggal kan bukan. Bapaknya meninggal kan pamannya dapat karena anak perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Gitu kan? Nah, saking cerdasnya dia karena anaknya perempuan semua, dia nanti warisnya nggak jatuh ke pamannya, ke saudara itu, dihibahkan ke anaknya, plus juga legalitas suratnya semua. Jadi dia sendiri nggak meninggalkan lagi, sudah ke anaknya untuk hibah. Nah, kalau dia mati, berarti kan pamannya udah dapat gitu. Gitu, gimana? Iya. Cepat sekali Haji Wen nih. Kalau begitu minggu depan saya pergi ke Saudi. Haji Wen yang ngajar. Udah benar itu. Haji Wen jawab itu benar. Cuma Haji Wen jawab karena bukan jawab apa-apa. Karena Haji Amin yang ngomong, Haji Wen jawab pasti. Berdua mereka maaf ya, satu pisang potong 2. Begini, ulang. Ini pegang kalimat. Selain wasiat, itu tidak ada salahnya Anda gunakan seenak Anda. Hanya wasiat saja yang membatasi sepertiga. Selain wasiat, mau hibah, mau wakaf, mau sedekah, mau infak, mau membangun atas nama agama, silakan lanjutkan. Bebas kecuali wasiat. Wasiatlah yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih harus mendapat legalitas dari ahli waris. Jawab serentak jelas. Itu jelas banget bahasanya. Maksud saya, ya, saudaranya yang meninggal kan sebetulnya dia dapat waris, ya, karena dia nggak punya anak laki-laki kan gitu, anaknya perempuan semua. Nah, dia tahu biar hartanya benar-benar ke anaknya semua, boleh. Nggak ada waris, udah dihibahin aja, ya, sudah langsung surah, ya sehingga pas dia mati udah nggak ada waris. Apa-apa kan ada.
sedikit jalan udah. Iyalah. Cuma maaf, itu diperbolehkan. Cuma niatnya agak sedikit jahat. Ada yang dizalimi. Itu niat jahat. Maksud saya itu Pamannya apa orang tuanya? orang tuanya. Ya pamannya ngapain nuntut-nuntut kalau dikasih ya dan terima pamannya sih. Ini kan ada hadisnya. Nggak ada lagi harta. Kan kalau diibahkan begitu kan nggak ada hak akhirnya. Ya sudah. Jawab serentak jelas. Yang saya ngomong dulu jelas. Ada yang lain? Kalau undang-undang udah dirubah udah susah. Mungkin bisa dipertegas, Bi. Mungkin Ini lah. mungkin bisa dipertegas apa itu wasiat, apa itu Udah tahu. apa itu warisan. Udah. Boleh nggak Wakaf. seorang istri berwasiat? Istri yang mana? Ya, enggak, maksudnya seorang istri berwasiat dengan harta suaminya, itu boleh nggak? Udin. Boleh enggak seseorang berwasiat harta orang lain? Kalau dia meninggal dunia, hartanya untuk saya. Begitu. Iya, gitu. Kan kalau harta suami, harta istri juga. Siapa yang bilang? Itu pasti Haji Amin bilang. Ini berdua bertiga kalian gawat ini. Jawabannya tidak boleh melakukan sebuah tindakan atas harta orang lain selain hartamu sendiri yang kamu lakukan. Kalau umpamanya kalau meninggal suamiku, hartanya itu untuk Saya semua. Tapi ini ada bahasa yang umum, ya kan? Istri itu, jadi hartamu, suami itu, hartaku, ya, kalau istri bekerja itu, hartamu, hartaku. hartamu suami itu, hartaku. Nah, itu istri gitu. Dan itu bahasa udah agak umum. Tapi di dalam hukum nggak ada dia. Hah? Nggak ada kan yang begitu. Agama tidak begitu. Yang ada begini, kata istri, hartamu hartaku, hartaku ya harta aku. Itu yang sering dan itu salah. Yang benar harta istri, harta suami, hartamu hartaku nggak ada. Nggak ada. Tapi ada katanya nafkah. Itu hanya nafkah. Hanya nafkah saja. Selain nafkah tidak boleh. Makanya maaf, kalau suaminya tidak pelit memberikan nafkah cukup, istri haram mengambil walaupun 1 rupiah, haram. Tapi kalau suaminya pelit dan tidak cukup nafkah, suami istrinya boleh mengambil harta suami untuk hanya nafkah saja, mencukupi nafkah. Tidak boleh mengambil banyak. Yang kalau banyak maling juga. Jawab serentak jelas. Ini izin Rasulullah, rekomendasi dari Nabi. Kalau suamimu pelit, tidak cukup nafkah, boleh ambil dari hartanya secukupnya nafkah, bukan berlebihan. Kalau berlebihan, maling. Kalau tidak berlebihan, itu nafkah. Tapi kalau suamimu telah memberikan nafkah cukup, masih kamu gerogoti hartanya, jawabannya anti sariqah. Kamu ini paling besar. Jawab secara jelas. Ibu-ibu tanya jelas gitu. Nah, amanah Haji Wen, ibu-ibu jelas. Enggak katanya. Jelas enggak katanya. Baik, Bu. Alhamdulillah dah. Udah. 2 menit saya mau makan dah 2 menit. Ya, baik. Kita tutup dengan maaf. Ini ke depan ini maaf saya berangkat tanggal 19 malam. Ya, saya 19 malam ya Senin depan. Saya berangkat. Tolong ini kajian ini kalau mampu dikaji
silakan kalau tidak mampu dikaji, atau perlu saya kirim ustadznya. Ini ustadznya nih yang hitam nih, peci hitam nih. Kalau mau ustadz ini kayak bahasa Arab saya aja juga beliau. Tapi kalau mau diganti oleh orang lain silakan. Diganti dengan kitab ini. Kalau menurut saya kitab ini biar saya saja, yang lain diganti, cuma 3 kali pertemuan saja. Materi yang lain Ya baik, terima kasih. Baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa